Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, para peserta 30 hari tantangan untuk membangun diri kita lebih dekat dengan Allah, lebih berdaya dengan Allah dan lebih yakin akan jaminan Allah. Bapak Ibu dan rekan-rekan, hari ini kita akan mulai hari pertama di Ramadan kita. Kita akan mendiskusikan dan melakukan latihan-latihan. Jadi selama 30 hari kami akan memberikan link Zoom untuk dipelajari dan kita diskusikan sekaligus dilatih gitu. Karena 30 hari yang akan kami berikan adalah sebuah latihan-latihan yang menyentuh kesadaran kolbu kita atau menginstal ulang program yang ada di dalam kolbu kita agar lebih berdaya, lebih berprasangka baik terhadap hidup ini dan memasukkan nilai-nilai istighfar ke dalamnya gitu. Karena dalam kehidupan kita, kita sering sekali ingin sesuatu, tapi sering sekali kita mengcounter apa yang kita inginkan dengan lintasan-lintasan pikiran yang melemahkan. Nah, dengan Oda, optimis ada Allah, gerakan optimis ada Allah, adalah sebuah gerakan untuk meyakinkan bahwa semua bisa selama apa yang kita inginkan dalam ridhonya, selama yang kita inginkan di dalam naungan ridha Allah dan Allah membantu kita. Karena secara keyakinan dan secara logika, bila Allah bersama kita, maka tidak ada satupun yang tidak mungkin. Bila tujuan kita diridhoi Allah, maka Allah akan bermain peran dalam kehidupan kita dan mendampingi kita di dalam perjalanan mencapai tujuan. Baik, kita akan mulai hari pertama. Hari ini kita akan mulai tantangan 30 hari. Jadi selama 30 hari kita diharapkan yang paling mendasar adalah mendawamkan atau menggaungkan istighfar dimanapun, kapanpun, saat kita tidak melakukan apapun. Saat kita sadar dan tidak melakukan kecuali tidur dan tidak melakukan apapun, kita perbanyak istighfar bahkan menjadi keseharian kita. Jadi daripada kita ngedumel atau meresah, membuat pikiran kita resah akan hidup ini, akan kondisi ini, resesi lah, apapun, kita dawamkan istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya, tidak ada angka yang pasti. Jadi minimal ketika kita sadar, kita tidak melakukan apapun, ketika pikiran kita ter tidak diperlukan untuk berpikir selain hanya melamun dan sebagainya, maka gunakanlah istighfar. Istighfar adalah langkah untuk merevisi keinginan-keinginan kita yang dilintasi oleh hal-hal yang membatasi. Maka di Oda Movement ini, di Optimis Ada Allah, salah satu idenya adalah membangun mental kelimpahan. Nah, di sesi pertama ini kita akan mulai strategi berdamai dengan diri. Jadi langkah kita di kegiatan kita 30 hari ini, pertama istighfar adalah hal yang wajib. Kita dawamkan setiap detik, setiap menit, kapanpun itu. Yang kedua, kita di sesi pertama adalah latihan-latihan. Nanti kita akan latihan. Latihan pertama, latihan berdamai dengan diri. Berdamai dengan masa lalu kita. Gitu. Karena kalau kita tidak damaikan, kita akan hidup dengan penyesalan. Aduh, kenapa saya begini ya? Aduh, kenapa begini ya? Aduh, banyak hal tentang itu yang kita sesalkan. Maka kita perlu lepaskan, ambil pelajarannya, lepaskan, dan biarkan kita melangkah menuju masa depan dengan pembelajaran masa lalu. Itu kuncinya ya, gitu. Dan kita akan menggunakan teori namanya teori kuantum teori. Jadi kita akan menjelaskan apa itu kuantum teori ya, gitu. Nanti di dalam penjelasan kita akan lakukan itu. Yang jelas selama 30 hari Bapak Ibu akan dikasih tugas untuk melatih diri sendiri, kemudian bertemu dengan kalbu kita, dan kita akan menerima data apapun, tapi kemudian kita akan mengisi dengan data yang baru, agar kita hidup dengan data yang baru yang memberdayakan kita. Baik, terima kasih. Kita akan sekarang melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Di hari pertama, tantangan 30 hari. Oke, kita akan bicara teori-teori dulu. Jadi kita bicara organ kita. Organ kita, ketika kita dibelah sampai level terkecil,
teorinya Albert Einstein ya, yang mengcounter teorinya Newton, yang katanya sel-sel itu kalau dibelah jadi atom, dan atom adalah bagian terkecil. Namun menurut Einstein bisa dibelah lagi, dan ternyata yang dibelah adalah ion, ion itu listrik maksudnya gitu. Dan di dalam area subatomic level atau level atom di bawah lagi ketika dibelah level terkecil, tidak ada benda apapun tapi yang adalah vibrasi atau listrik ya. Vibrasi itu sebuah getaran-getaran di dalam diri kita. Jadi isinya ada listrik. Listrik ini dihasilkan oleh pikiran. Pikiran kontribusinya dua, dari otak dan jantung kita. Maka menghasilkan vibrasi. Dengan kata lain, organ kita itu ketika kita berpikir, dia menghasilkan gelombang energi. Karena dia adalah seperti sebuah listrik. Ketika listrik itu dikumpulkan, ketika listrik itu dihasilkan dari pikiran. Nah, karena dia sebuah listrik, sebuah gelombang energi, dia punya frekuensi. Dan tipikal eh, gelombang energi adalah dia ketika bertemu energi lain dia akan berkomunikasi atau kita nyebut resonansi, beresonansi. Misalnya kalau ada kaca kita bergetar karena ada mobil kencang, itulah hasil resonansi. Ya. Nah, konsep resonansi frekuensi vibrasi ini akan menjadi dasar ilmu manifestasi yang dikembangkan oleh law of attraction. Misalnya kalau Bapak Ibu mengenal teori law of attraction atau hukum tarik menarik ya, yang dikembangkan juga di dalam resonansi istighfar. Kita akan bercerita itu nanti. Nah, cuma kita diskusi sebentar. Jadi kembali ketika berpikir kita menghasilkan vibrasi. Vibrasi itu energi ya, gitu. Tiap tiap vibrasi menghasilkan frekuensi. Nah, frekuensi ini akan di, dilemparkan keluar. Dia membentuk sebuah resonansi, jadi dilemparkan keluar dan dia akan menarik energi yang selevel sama. Gitu. Frekuensi ini akan menyentuh sebuah gerakan energi atau energi yang digaungkan oleh manusia lain, oleh tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, makhluk hidup, dia akan menghasilkan frekuensi. Frekuensi ketika bertemu, dia akan tertarik atau menarik. Jadi dia akan menarik hal-hal yang sama dengan frekuensi yang dilemparkan. Jadi kalau kita memikirkan frekuensi yang baik, maka kita akan menghasilkan orang-orang baik atau hal-hal baik dalam hidup ini yang mereka tertarik atau kita ditarik ke sana. Gitu. Jadi kita akan bertemu hal-hal baik. Tapi kalau frekuensinya dihasilkan dari pola berpikir yang melemahkan, khawatir, kecewa, sedih, dan sebagainya, maka energi ini akan menghasilkan frekuensi dan akan menarik hal-hal yang mendukung dengan kondisi pikiran tersebut. Maka di dalam teori manifestasi atau teori mewujudkan sesuatu, jadilah energi yang mau kita tarik. Jadi berpikirlah dalam konsep energi yang mau kita tarik. Jadi kalau kita ingin berteman dengan orang yang baik, orang yang punya akhlak baik, maka gaungkan itu dalam pikiran kita. Pikirkan itu agar menghasilkan frekuensi orang-orang baik dan menarik hal-hal orang baik pada kita. Dan begitu juga hal sebelumnya. Maka dalam konsep manifestasi berpikirlah untuk hal yang kita inginkan, bukan tidak kita inginkan. Itu dua hal berbeda ya. Jadi bukan berpikir saya tidak mau miskin, tapi berpikirlah saya kaya, berpikirlah saya punya uang sekian dan sebagainya gitu. Nah, teori pertama adalah hubungan vibrasi, frekuensi, dan resonansi. Vibrasi itu bicara pikiran ya. Pikiran menghasilkan vibrasi atau energi gitu. Nah, kemudian kita akan bicara sebentar tentang kisah Iman Ahmad dan penjual roti. Jadi Imam Ahmad suatu saat dia tertarik, merasa harus jalan ke satu tempat jauh dari tempatnya dan luar kota. Dan tidak tahunya Imam Ahmad kemalaman kemudian tertidur di halaman masjid gitu. Karena dulu orang tidak tahu, walaupun Imam Ahmad adalah terkenal, tapi tidak tahu bahwa itu Imam Ahmad, si penjaga masjid menyuruh Imam Ahmad keluar. Karena tidak dilarang tidur di masjid gitu. Imam Ahmad ingin maksain tapi terus disuruh keluar. Kemudian dilihat ada tukang roti ngelihat kejadian itu, kemudian dipanggil Imam Ahmad, tidurlah di rumah saya. Tidurlah di rumah saya dan silahkan tidur, saya ada tempat tidur gitu. Dan kemudian Imam Ahmad dipanggil masuk ke rumahnya, tertidur sambil tertidur si tukang roti ini membuat roti. Dan ketika membuat roti, si tukang roti ini menggaungkan istighfar di setiap langkahnya gitu. Nah, kemudian terjadilah dialog. Imam Ahmad tertarik dengan perilakunya gitu. Kemudian ditanyakan, apa yang Anda lakukan? Oh, saya beristighfar
di setiap pikiran saya nganggur, maksudnya pikiran saya tidak bekerja, saya lebih baik mengisinya dengan istighfar gitu. Dan apa yang kamu dapatkan dari perilaku kegiatan ini? Si penjual itu mengatakan, saya bisa dikatakan hampir semua keinginan saya tercapai. Oh, Imam Ahmad menarik gitu. Dan apa yang belum tercapai? Kemudian dia cerita, saya itu ingin bertemu Imam Ahmad berdiskusi tentang ajaran agama. Dan Imam Ahmad langsung mengatakan, Subhanallah. Jadi saya jauh-jauh dari kota saya datang ke sini karena Anda tarik dalam doa Anda gitu. Dan ini yang dimaksud dengan vibrasi. Jadi dia memikirkan Imam Ahmad, tidak ada keraguan sekali, tiap ada keraguan dia istighfar, dia gaungkan frekuensi keluar dalam bentuk resonansi, kemudian nyampe ke frekuensi pikiran Imam Ahmad dan tertarik ke sana gitu. Dan inilah teori pertama. Jadi perlunya kita membangun resonansi. Nah, di dalam berpikir menghasilkan vibrasi yang bagus, ada hal-hal yang menarik yang dikembangkan oleh The Hallway teori yang dikembangkan oleh New York University. Jadi mereka melakukan riset gitu. Riset orang-orang yang berpikir positif ataupun negatif punya dampak nggak terhadap minimal fisiknya gitu. Jadi ada Hallway teori, jadi New York University membuat riset dan ini ada buku di buku The Blink ya, gitu. Buku yang terkenal Malcolm Gladwell ya, gitu. Jadi ada 40 mahasiswa dibagi dua, 20 mahasiswa, 20 mahasiswa. 20 mahasiswa diberi label A. A adalah orang yang diminta oleh kampus untuk mengucapkan hal-hal baik apapun yang terjadi. Hidup ini baik, saya beruntung, Allah itu maha baik dan sebagainya gitu. Apapun yang terjadi. Sementara yang B, yang 20 lagi disebut dengan kelompok B, diminta untuk mengucapkan hal buruk apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Dan ini dilakukan selama 30 hari atau sebulan ya gitu. Jadi mahasiswa itu dilakukan eksperimen. Jadi 20 mahasiswa, satu bicara hal baik, satu bicara hal buruk. Dan ini dilakukan kapanpun saat mereka sadar gitu. Saat mereka sadar ucapkan hal-hal buruk dalam hidupnya. Nanti dicoba. Nah, setelah 30 hari anak-anak itu dipanggil, cuma dipanggilnya nyampur gitu. Kemudian ada 100 pengamat mengamati mereka. 100 ini suruh menebak mana yang masuk golongan A dan masuk golongan B. Dan hasilnya menarik, 90% semua yang terjawab. 0,5%-nya adalah karena mungkin bahkan tidak serius ya. Si pengamat 100 orang ini tidak tahu mana yang A, mana B, kemudian dia hanya suruh menebak, oh ini A, ini B, ini A, ini B gitu. Dan ternyata jawaban mereka 90% bagus. 90% terbaca, mana A, mana B. Dan hasil ini kemudian di John Bach menjelaskan hasilnya. Mengapa ini terjadi? Karena dalam waktu tiap hari sel kita mati. Dan setelah 30 hari, sebenarnya seluruh sel yang mati telah tergantikan oleh hal baru. Sayangnya, ketika tergantikan, data yang diberikan masih sama seperti sebelumnya. Jadi kalau data ini orang ini sebenarnya sering mengatakan hal baik, maka data yang baik yang muncul. Tapi kalau data buruk, maka data yang buruk yang muncul. Dan yang menariknya mengapa bisa ketemu? Karena ketika dikatakan orang itu mengatakan hal baik dan hal buruk, sebagaimana penelitian tentang air di Jepang, ternyata perkataan itu membentuk postur mukanya. Ini mukanya lecek dan sebagainya, ini ketahuan ini yang B. Ketika mukanya penuh berseri-seri, hidup itu bahagia, ini yang A gitu. Apa artinya? Artinya ketika kita berpikir hal baik, maka pancaran muka terasa. Jadi kalau dalam Ramadan ini Bapak Ibu melatih hal baik, mengucapkan istighfar kapanpun begitu ada lintasan buruk, maka diharapkan nanti di masa 30 hari Bapak Ibu menjadi orang yang baru dalam konteks sel-selnya baru. Dan diisi oleh hal-hal yang mempositifkan agar hidup kita menjadi lebih baik, sehingga pikiran positif akan menghasilkan vibrasi positif, akan menghasilkan frekuensi dan resonansi yang baik. Ada istilah di dalam ilmu coaching, kalau Anda ingin mencapai sesuatu, be kali do sama dengan have. Have itu apa yang kita inginkan ya, gitu. Be itu tentang belief, apa yang kita yakini, gitu. Nah, do itu tentang kita kerjakan. Jadi
2 kali 5 sama dengan 10. Apa artinya? Bila B Anda kecil, bila kita kecil, maka kita harus melakukan lebih banyak. B-nya lebih banyak agar bisa menghasilkan 10. Tapi kalau B-nya 5, maka kita hanya menghasilkan hal dikit, maka bisa mencapai 10. Jadi dengan kata lain, what you believe, believe, apa yang kita yakini tentang kita punya mental kelimpahan apa, kan sangat mempengaruhi hasil yang kita inginkan. Bila hidup kita diisi dengan hal-hal yang melemahkan, saya tidak mungkin, saya orangnya miskin, saya orang gagal dan sebagainya. Maka frekuensi itu yang kita gaungkan ke dalam diri kita, dan dengan belief itu kita akan bertindak untuk mengerjakan tindakan kita. Apa hasilnya? Dengan B yang kecil, kita butuh effort yang sangat besar. Dan melakukan sesuatu dengan belief yang tidak tepat adalah tidak menarik. Mengapa? Karena di dalam pikiran kita akan sulit menghasilkan solusi-solusi ide-ide baru. Mengapa? Karena ketika kita merasa terancam, cemas, khawatir, yang kerja di dalam otak kita ada kerja otak reptil. Otak reptil itu hanya bekerja dalam 3V, fight, flight, or freeze, membeku, melawan, atau lari. Gitu. Sementara kita membutuhkan otak korteks untuk menemukan ide-ide baru, gitu. Yaitu otak-otak korteks yang muncul ketika energi emosi positif mengalir ke dalam diri kita. Kita rileks, kita santai, maka kita mudah membangun belief, dan dengan begitu tindakan kita menjadi efektif dan kita mudah mencapai hasil. Kenapa gitu? Di dalam konsep kuantum teori kuantum adalah teori yang melihat sesuatu bukan dari benda padat tapi benda non padat, ya gitu. Allah bisa kita pahami dengan fisika kuantum, ya gitu. Nah, di dalam fisika kuantum meyakini bahwa di balik semua organ kita adalah bisa level terkecil adalah vibrasi dan berpikirnya, dan artinya apa? Organ kita isinya listrik. Ketika diisi dengan pikiran yang baik, listriknya akan bekerja maksimal, gitu. Nah, dalam konteks kuantum teori, orang yang berpikir baik, dia akan menghasilkan hal baik. Nah, tantangannya adalah ketika kita mikirkan hal baru, kita yakin kita hidup dengan mental kelimpahan. Ada bagian diri kita yang protes. Bagian masa lalu kita yang protes. Mengapa? Karena masa lalu kita bekerja memberikan pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa saja pengalaman yang buruk membawa kita pada vibrasi yang buruk karena memikirkan hal buruk. Daripada kita memikirkan masa lalu yang buruk, kita lebih memikirkan masa depan yang bagus. Jadi, dalam teori manifestasi, bila kita ingin mencapai sesuatu, maka pikirkan dalam pikiran kita bahwa kita telah mencapai sesuatu tersebut dan ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah saya telah merasakan pencapaian prestasi. Tugas saya sekarang bagaimana menjadikan vibrasi impian saya ini menjadi sebuah kenyataan. Dan mohon bantuanmu dari Allah yang maha berkuat, maha berdaya. Jadi biasakan hari ke hari kita memikirkan apa yang bisa kita jadi, kita bisa menjadi apa, what will we become, apa yang bisa kita menjadi, bagaimana future masa depan kita. Ingat, masa depan belum tertulis, masa lalu sudah selesai, masa depan belum ditulis, dan tugas kita adalah membuat planningnya, merancang sebuah masa lalu yang bagus dan fokuslah pada masa itu dibanding kita memikirkan keterbatasan masa lalu, gitu. Dan inilah teori kuantum kita. Jadi kita ada berapa teori itu. Pertama, teori energi, teori kuantum, vibrasi, frekuensi, resonansi, dan manifestasi. Kedua, teori Hallway. Ketiga, teori resonansi istifar dikembangkan oleh Kisah Ahmad dan penjual itu. Dan terakhir, ke teori be do have. Dan kita akan bicara tentang pikiran, otak, gitu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah cerita bahwa ketika kita memikirkan hal baru, sering sekali bagian pengalaman kita merampok pikiran masa depan kita, masa nyaman pikiran kita. Dan kita tahu di pikiran kita ada sadar dan bawah sadar. Bawah sadar ini gudang memori. Kalau kita mengakses masa lalu yang buruk, ada di sana. Kalau kita mengakses masa lalu yang baik, ada di sana, ada di bawah sadar. Tiap hari pikiran itu berkomunikasi. Jadi pikiran sadar berkomunikasi, ada kejadian, misalnya bertindak apa. Subconscious mind, pikiran bawah sadar memberikan berkomunikasi beberapa tindakan berdasarkan pertanyaan kita. Bila pertanyaan kita bagus, maka akan diberikan data-data bagus. Bila pertanyaan kita jelek, maka data-data jelek yang dihasilkan. Misalnya orang mengatakan ingin kurus,
Mengatakan, bisa nggak ya saya kurus? Jawabannya nggak bisa, karena kita ucapkan dengan jawaban pertanyaan yang melemahkan. Tapi apa sih yang perlu saya lakukan agar saya bisa langsing, sehat, dan enak dipandang, dan saya menjadi lebih energik? Maka itu subconscious akan memberikan ide gitu. Nah, tantangannya adalah ketika kita memikirkan hal baru, misalnya kita memikirkan merubah kondisi finansial kita. Kita inginkan punya punya hal baik lah, punya rumah 5M dan sebagainya. Ketika kita memikirkan rumah rumah 5M dan sebagainya, yang menarik adalah bagian dari pikiran kita, yaitu di level beta, level kesadaran yang megahertznya adalah 14 sampai 30, akan memberikan data-data hal-hal yang tidak memungkinkan kita mencapai itu. Misalnya kita di PHK, kami memikirkan kita bahwa kita nanti punya rumah dan sebagainya, maka bagian beta akan mengatakan gimana punya rumah sebagainya kok kita jadi PHK gitu. Terus kemudian bagaimana bayar ini dan semua semua beban-beban diangkat. Maka caranya adalah ketika memikirkan itu, kita menurunkan gelombang otak sampai ke alfa atau theta. Jadi itu agak salah tuh, delta di bawahnya, theta di atasnya gitu. Jadi kalau gelombang theta tuh 4 sampai 8 Hz ya, ke kinerja apa? Kerja otaknya kalau diukur pakai alat namanya EEG, elektroencephalograph. Bagaimana caranya? Kita menarik nafas, relaksasi, tarik nafas, menurunkan gelombang otak sampai ke level alfa atau theta, baru kita gunakan apa yang kita inginkan. Kita berdoa dan sebagainya. Kenapa kita lakukan itu? Agar bagian beta, bagian kesadaran kita diistirahatkan. Dan biarkan bagian kolbu kita berada di alfa dan theta, yang membuat merancang masa depan kita tanpa diganggu oleh pikiran beta kita. Dan ini cara kita nanti dalam latihan, kita akan sering melakukan proses tarik nafas, turun nafas, kemudian membuat instalasi masa depan kita mau seperti apa. Karena dengan cara itu kita menginstal dalam pikiran kita tanpa diganggu oleh beta, dan begitu terinstal, dia akan masuk ke bagian limbik, bagian emosi kita, dan bagian emosi akan memperkerjakan bagian kortek kita untuk terus memberikan ide. Dan ide itu akan muncul, kemudian kita yang akan tindak dan kita tindakan. Jadi di dalam ilmu kuantum teori, keberhasilan masa lalu bukan dikejar, tapi ditangkap, karena karena dari pikiran akan menghasilkan ide-ide yang datang kepada kita dalam bentuk kebetulan dan sebagainya. Dan ketika kebetulan-kebetulan itu terjadi, kita harus follow up itu menjadi sebuah langkah tindakan gitu. Nah, ini berkaitan dengan penelitian di Inggris tentang luck factor. Dr. Richard Wiseman sebelum jadi dokter membuat disertasi menggunakan sponsor untuk menginterview banyak orang, bahkan hampir ribuan orang, yang mengapa orang punya beruntung, mengapa orang tidak beruntung. Dan hasilnya dia menemukan 4 strategi berpikir yang digunakan, yang kalau dalam bahasa kita ada strategi berprasangka baik. Gitu. 4 strategi ini adalah: satu, orang beruntung itu selalu punya sensor keberuntungan. Jadi dia menetapkan satu tujuan dan dia selalu melihat kesempatan. Dan dia punya sensor, ini bagus nih, ini akan saya kerjakan. Dan ketika ada kesempatan, dia tidak pernah menunda-nunda, antar sok, antar sok, antar sok. Hari itu dia kerjakan, dia memaksimalkan keberuntungan. Kita nyebutnya SIRAS. S yang pertama ada sensor. Yang kedua I, intuisi kebaikan. Tadi sudah saya cerita, ketika punya hal baik, ditangkap oleh limbik, limbik lempar ke bagian kecerdasan akan berpikir menemukan cara-caranya dan akan menghasilkan intuisi-intuisi kebaikan. Dan kadang-kadang seperti sebuah kebetulan, tapi kembali kita Muslim tidak ada kebetulan, semua udah by design ya. Gitu. Ada hal kecil yang kemudian dikerjakan dan akhirnya mendatangkan hal besar. Dan ini adalah cara Allah membantu kita dengan memperkerjakan otak kita ya, gitu. Otak hasil ciptaan Allah ya gitu. Dan menarik orang, jadi SI, I-nya intuisi, RA-nya adalah ramalan diri. Jadi orang-orang beruntung itu selalu meramalkan kebaikan pada dirinya. Jadi kalau hari ini baik, maka dia akan memikirkan, memvisualisasikan hari ini akan begini, hari ini akan begini, saya akan baik dan sebagainya.
Kalau kita Muslim, kita berdoa, ya Allah, jadikan hari ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mohon ridhamu untuk meluluskan. Dan ketika dilakukan itu, bagian otak kita bekerja untuk mewujudkan. Tentu ada bantuan Allah di situ. Dan terakhir, terakhir adalah sudut pandang. Jadi orang-orang beruntung itu selalu bisa membalikkan sesuatu yang terlihat merugikan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Ketika orang rugi bisnis, ada pilihan mensikapi sebagai sebuah kerugian atau sebuah pembelajaran, sebagai ongkos kursus atau sebuah pembelajaran. Ada kisah CEO yang merugikan perusahaan sampai berapa 1 juta US dollar. Kemudian dia melakukan resign, komisarisnya kemudian menegur, enak aja resign, kami baru menyekolahkan Anda senilai 1 juta US dollar. Kembali bekerja dan berikan bukti pada kami bahwa pembelajaran yang kami berikan punya dampak pada kehidupan perusahaan. Dan itulah cara kita melihat dunia. Jadi orang-orang beruntung melihat sesuatu sebagai keberuntungan. Sebagaimana Thomas Alva Edison ketika gagal, dia tidak mengatakan gagal, tapi dia mengatakan bahwa dia baru menemukan cara yang gagal, tinggal menemukan cara yang berhasil. Teknik ini disebut dengan reframing atau membingkai ulang sesuatu menjadi yang terlihat merugikan menjadi sebuah menguntungkan. Itu 4 strategi namanya SIRAS. Jadi kita telah belajar kembali sedikit Hallway teori, resonansi istighfar, quantum teori, be do have, tentang cara kerja pikiran, mengapa kita harus menurunkan gelombang otak, tarik nafas turun, dan kita akan melaksanakan 4 hal, yaitu SIRAS, yang disebut dengan SIRAS. Sensor, intuisi, ramalan diri, dan terakhir sudut pandang. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan pertama. Latihan pertama adalah menerobos keterbatasan yang pernah kita buat gitu. Jadi bersering sekali kalau kita ingin masa lalu yang buruk, kita suka mengatakan, aduh saya orang yang gagal ya, saya nggak mungkin lakukan ini, lakukan ini gitu. Ketika orang rugi bisnis atau hancur bisnisnya, memandang bisnis dengan hancur, kemudian saya orang gagal. Jadi hidupnya penuh dengan keterbatasan dan melupakan bahwa hidup belum berakhir. Selama hidup belum berakhir, maka semuanya ada informasi untuk belajar dan membuat kebaruan. Dan ini yang sering kita lakukan. Dan ini harus kita atasi. Oke, langkahnya sekarang, silahkan pikirkan satu hal yang belum kita capai. Atau suatu hal yang gagal kita capai di masa lalu. Oke, pikirkan satu hal. Semakin berat, semakin bagus, saya jadi masalah. Gitu. Oke, kemudian pegang dada kita boleh di atas, boleh di tengah. Yang bagus sebenarnya di tengah, tangan ditempuk, kemudian di tengah. Seperti di gambar. Tarik nafas 3-5 kali untuk menurunkan gelombang otak. 1. Kita tarik nafas lewat mulut, keluar, lewat hidung, keluarin lewat mulut ya. Dan lakukan nafas perut. Gitu. Kemudian katakan, ya Allah, ya Rob, walaupun saya pernah belum berhasil, jangan bilang gagal ya. Saya belum berhasil melakukan ini, karena ini. Sebutin semua halnya. Saya terima diri saya seutuhnya. Dan saya telah belajar, ya Allah, bahwa sebutin semua pelajaran yang kita dapatkan. Dan mohon ridhamu, ya Allah, bila ada masih rasa kecewa, rasa tidak nyaman, rasa semua hal yang membuat diri saya tersiksa, sedih, cemas, stres, apapun itu, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhamu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Ulangi lagi, kita 3-5 kali tadi ya. Kemudian ya Allah, ya Rob, walaupun saya pernah gagal atau belum berhasil mencapai ini, saya terima diri saya seutuhnya. Dan ya Allah, saya apapun yang terjadi pada diri saya terima diri saya seutuhnya tadi ya. Dan saya mohon ridhamu bila masih ada rasa kecewa, rasa hal yang membatasi diri saya untuk membangun mental kelimaan, mohon ridhamu untuk membersihkannya. Ulangi lagi, ya Allah, ya Rob, walaupun saya pernah gagal mencapai ini atau belum berhasil mencapai ini, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhamu bila ada hal-hal yang memberatkan mental saya, kecewa, khawatir, dan sebagainya, saya mohon ridhamu untuk melepaskannya dan membuat diri saya
lebih baik dari waktu ke waktu. Pada intinya ini teori menerima dan melepaskan. Terima apapun yang telah terjadi, kita pernah belum hasil dan sebagainya, ambil pelajarannya, kemudian minta bersihkan seluruh emosi negatif yang menempel di pembelajaran tersebut. Lakukan sampai kita tenang. Setelah itu, lakukan posisi seperti gambar di sebelah ibu-ibu itu, Dona Eden itu. Lakukan posisi kita boleh di kiri, boleh di kanan, satu di dahi kita, satu di belakang kepala. Kemudian katakan kepada dalam diri kita, seluruh pembelajaran tentang hal yang belum berhasil pada diri saya, semua kekecewaan, semua kesedihan, semua kesalahan, serta orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan yang membuat saya tidak berhasil, bila ada orang bersalah kepada diri saya maafkan. Dan bila saya merasa menyesal, saya saya meminta maaf pada diri saya sendiri. Dan hari ini dan hari-hari selanjutnya semua sudah terjadi. Dan saya mengambil pembelajaran darinya. Ulangi lagi sambil pegang itu. Semua hal yang membuat diri saya seperti ini, membuat diri saya belum berhasil, telah terjadi. Dan saya mengambil pembelajaran darinya. Lakukan lagi, semua hal yang semua ada dalam hidup saya, terutama untuk kegagalan ini, semua sudah terjadi dan saya mengambil pembelajaran darinya. Kemudian kembali pegang dada dan mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, saya memilih, sebutkan Anda memilih jadi orang seperti apa. Saya menjadi orang yang baik, lemah lembut, menerima pelajaran, pantang menyerah, dan memperkuat diri saya untuk selalu yakin akan jaminan Allah dan rezekinya. Itu adalah latihan. Jadi latihan Anda adalah pertama pegang dada, kemudian lepaskan, terima dan lepaskan, kemudian pegang dahi dan kepala belakang, dan mengatakan semua telah terjadi. Ini adalah area meridian yang dipegang, tapi lakukan kita akan jelaskan kemudian itu bila diperlukan ya. Itu area meridian gitu, karena ketika taruh tangan di kepala itu seperti eh, menarik, karena tangan kita tuh jumper kabel ya. Karena kalau kita stres biasanya darah yang mengalir ke forehead atau ke depan itu berkurang, maka itu menarik darah naik ke atas dan memberikan rasa positif saya telah terima. Itu sudah terjadi gitu. Sementara masa depan kan belum terjadi. Kalau sudah terjadi, artinya takdir Allah membawa di situ, gitu. Dan kita menerima takdir di posisi itu. Kata-katanya bisa apapun, tapi yang paling penting sudah terjadi dan saya mengambil pembelajaran darinya. Kata kuncinya itu nih, nomor 2. Di nomor 3, saya memilih sebutkan semua pilihan sikap karakter yang mau kita bangun ke depan. Dan mohon ridhomu untuk membantu saya mewujudkan itu. Itu adalah kata kunci. Jadi eh, langkahnya adalah pegang dada, kemudian 2M, menerima dan melepaskan, kemudian pegang dahi, katakan ini telah terjadi dan saya menerima takdir dan pelajaran. Ketiga, kembali ke dada dan katakan saya mau jadi orang seperti apa. Dan semoga Allah mewujudkan itu. Oke, ini adalah teknik pertama. Lakukan jelang buka puasa boleh, mau setelah buka puasa boleh, agar hidup kita tenang dan melepaskan seluruh beban-beban yang ada. Bila lebih dari satu, selesaikan satu-satu. Bila kita punya kegagalan masa lalu yang membuat kita menyesal, kalau ingat itu rasanya kesel banget gitu. Rasanya, aduh kenapa begini, maka lepaskan itu, selalaskan diri kita. Agar kita bisa hidup jadi lebih baik, melepaskan itu, memaafkan diri kita, memaafkan orang lain terlibat, dan jadikan diri kita mulai hari ini dan hari-hari ini orang yang baik, orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan ini tentang berdamai pada diri sendiri. Boleh dicicil, bila ada banyak, cicil 1, cicil 2, cicil 3, terus sampai selesai. Baik, itu eh, materi kita hari ini. Jangan lupa kita praktekkan ini dan kembali ajarkan pada orang, bagikan latihan, ajarkan pada orang dan rekrut, ajak orang itu untuk terlibat di sini agar dia bisa belajar bareng dan memperhatikan materi-materi yang sudah diberikan dan
boleh ngejar, maksudnya kalau dia dia masuk ke hari keempat ya kejar aja dari praktek satu, dua dan tiga gitu. Karena berikutnya kita hanya akan bicara praktek dan praktek gitu. Oke, jadikan ini amalan amalan Ramadan kita dan kami sekaligus galang dana untuk membangun eh, rumah difabel mandiri ya gitu. Dan harapannya dana yang terkumpul bisa buat operasional dan persiapan kami membangun rumah difabel mandiri ya untuk teman-teman diva atau tunanetra ya karena kami akan galang dana lebih besar nanti ke habis Ramadan agar misi kita tercapai. Kami mohon doanya semua agar kita sama bisa bermanfaat bagi orang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.